Selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Nensa Pilikondo, kelas Sosiologi D semester 6 dengan NIM 1803030163. Mata kuliah metode penelitian kualitatif. Keterangan yaitu tugas harian ketiga. Di sini saya mau menjelaskan tentang latar belakang dari judul saya. Bunyi judul saya yaitu perspektif masyarakat dan solusi dari pemerintah daerah terhadap penebangan liar hutan lindung Rokoraka yang berstudi kasus di Sumba Barat Daya, terkhususnya di Kecamatan Kodi Utara, Desa Kenwela. Terima kasih, saya lanjut. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadikan faktor utama yang diperkirakan 70-75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Dari perspektif ekonomi, penebangan liar telah mengurangi pendapatan dan devisa negara serta diperkirakan kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun. Di lain sisi, penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat kawasan dengan nama Rokoraka dan berstatus hutan lindung. Kawasan hutan ini merupakan kebanggaan daerah dan masyarakat. Mengapa demikian? Karena di samping fungsi utamanya untuk menjaga stabilitas keberlangsungan lingkungan dan ekosistemnya, juga mempunyai fungsi adat istiadat dan kebudayaan. Dalam kawasan hutan itulah sumber utama bahan material pembangunan rumah adat masyarakat di Sumba, terutama untuk tiang-tiang kayu besar dan tali pengikat. Sayangnya, kondisi kawasan hutan Rokoraka sekarang ini betul-betul sudah sangat sekarat atau merosot. Kerusakannya sangat berat, bahkan tidak berlebihan jika dibilang sudah terancam punah. Pada tahun 2007, saat Kabupaten Sumba Barat Daya mekar dari kabupaten induknya yaitu Sumba Barat, data luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya masih tercatat 4% dari luas wilayah daratannya secara keseluruhan. Seharusnya, secara teoritis, luas kawasan hutan yang ideal dan diharapkan minimal 30% dari luas daratannya. Data luas tersebut relatif masih bertahan sampai dengan akhir tahun 2013. Namun sejak tahun 2014 sampai sekarang ini, luasnya menurun tajam. Memang sih, belum ada data yang dipublikasikan oleh instansi yang berwenang, sehingga saya juga mempertanyakan apakah ada tanggapan dari pemerintah daerah atau tidak. Pernyataan ini dapat dipertanggungjawabkan dengan 3 fakta utama yang sangat menonjol dan sulit untuk disembunyikan. Entah fakta apa, saya tidak tahu. Makanya saya mau untuk meneliti persoalan ini, karena waktu saya pulang libur, saya juga sempat bertanya-tanya ketika saya lewati hutan itu, loh kenapa hutan ini belum dilestarikan kembali, karena semuanya sudah gundul. Mengapa pemerintah daerah tidak melakukan tindakan atau untuk mengedukasi masyarakat supaya berkuranglah untuk menebang sembarang pohon di hutan tersebut. Dampak kerusakan hutan Rokoraka. Kerusakan kawasan hutan Rokoraka yang terjadi sekarang ini telah membawa dampak yang cukup serius. Luas kawasan makin menciut dan mempunyai andil terhadap masalah lingkungan dan ketidakseimbangan ekosistem. Beberapa sumber air seperti mata air dan sungai mengalami penurunan debit, kering pada musim kemarau, dan bahkan ada yang tidak mengalirkan air lagi.
beberapa satwa liar populasinya makin langka. Bahkan ada burung dara dan kakatua khas Sumba yang sudah tidak pernah kelihatan lagi. Dan musim tidak menentu dari hari ke hari, tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan kelaparan dan banjir karena kurangnya resapan air dari pohon. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari sedikit dari latar belakang judul saya. Selebihnya mungkin saya bisa jelaskan setelah saya pergi ke sana dan langsung mewawancarai atau langsung menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga hutan tersebut belum juga ditata ulang oleh pemerintah daerah Sumatera Barat Daya. Terima kasih untuk waktunya dan selamat sore. Sampai jumpa di video berikut. Terima kasih.